Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama segera berbuka, yang kedua bersahur. Ketiga, takhirus sahur, mentelatkan sahur. Bihaitsu la yafhusyu takhir, tetapi jangan sampai telatnya betul-betul telat. Artinya udah mepet. Makannya aja buru-buru dengan azan. Ini enggak bagus. Keadaan begitu. Bangunnya telat, akhirnya makannya pun kejar-kejaran sama muazin. Itu enggak bagus. Wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah. Dan sunnah imsak, sudah mulai imsak, tidak makan lagi sebelum fajar dengan seumpama 50 ayat. Kalau diukurkan dengan waktu rubu' sa'ah, seperempat jam rubu' sa'ah. Kalau subuh itu jam 5, 15 menit sebelum subuh kita udah imsak, nggak makan lagi. Jadi jangan mulai makannya 15 menit sebelum subuh. Jadi makanlah kira-kira, kalau kita butuh waktu untuk makan 15 menit, jadi setengah jam sebelum subuh kita udah makan. 15 menit sebelum subuh kita sudah imsak. Walaupun masih boleh kita makan, tetapi sunnahnya stop. Nah, begitu. Apa? Ya? Jangan kita berhenti begitu azan. Pas azan baru kita berhenti makan. Ya? Memang boleh. Karena begitu, takutnya nanti muazin itu azannya bukan pas waktu fajar. Fajar udah duluan keluar, muazinnya terlambat. Begitu subuh masuk, fajar keluar, muazinnya nggak langsung azan, ambil wudhu dulu dan sebagainya. Kalau kita pedoman sama muazin itu, takutnya kita makan terakhir itu sudah masuk subuh. Ya, betul. Nah, tetapi sunnahnya kita sudah imsak, sudah hendak makan lagi 15 menit sebelum subuh masuk, sebelum masuk waktu subuh, sebelum imsak. Sunnah begitu. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran 50 ayat, 50 ayat. Kita baca Quran sempat baca 50 ayat lah, lebih kurang. Kalau dengan waktu seperempat jam. Sudah. Sunnah yang keempat adalah al-fitru ala rutabin. Sunnah berbuka itu dengan rutab. Rutab ini adalah kurma yang masak, basah. Kurma masih basah tapi udah masak. Ini rutab. Ini bagus. Ini pilihan yang pertama. Kita berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih basah tapi udah masak. Masak sudah tapi masih basah, belum kering. Karena juga nanti kurma yang udah kering kan, udah lama yang kering itu dia. Nah, itu boleh juga. Tapi yang paling sunnah, nomor pertama yang paling bagus dengan rutab. Karena kalau kurma yang sudah kering, udah masak tapi udah kering, udah lama, itu namanya tamar. Tamar, kurma juga. Tapi kurma yang sudah kering. Udah keras dia, udah kering. Tapi pilihan yang pertama yang paling disunahkan adalah rutab. Rutab ini adalah kurma yang sudah masak tapi dia masih basah. Dan makannya witran ganjil. Ya, satu, atau kalau enggak satu nambah lagi, nambah sampai 3 atau 5, 7 dan seterusnya.
Fayuqaddimuhu awalan, maka didahulukan yang pertama rutab, kurma yang masih basah, yang sudah masak. Ya, fa illam yajid, kalau tidak ada kurma itu, tidak ada kurma yang basah yang sudah masak, fabusrin. Busrin ini kurma yang belum masak, yang masih putih, itu masih apa namanya itu? Yang masih belum matang. Masih apa namanya? Nangka. Kurma yang belum masak. Pernah kan makan kemarin kalau orang umrah kan ada bawa pulang juga kurma yang belum masak itu kan. Katanya bagus juga untuk ibu yang mau punya keturunan katanya. Kalau itu pun tidak ada, maka tamar dengan kurma yang sudah kering, udah masak tapi udah kering. Jadi jangan beli sembarangan kurma. Usahakan kalau dapat rutab. Kalau tidak ada rutab, busrin, kurma yang masih putih, masih masak, belum matang. Kalau itu pun tidak ada, maka pilihan ketiga tamar. Sudah? Jadi bukan sekedar sunnah berbuka dengan kurma. Betul. Kurma itu pun ternyata ada yang lebih afdal. Yang afdal yang pertama rutab, yang kalau kedua tidak ada rutab, busrin, kurma yang masih putih, masih belum masak. Yang ketiga kalau itu tidak ada, maka yang ketiga tamar. Sudah. Kalau itu pun tidak ada, kurma tidak ada, tiga-tiganya tidak ada, maka pilihan sunnah berikutnya famai zamzam, air zamzam. Kalau kurma tiga-tiganya tidak ada, maka sunnah berikutnya adalah bukalah puasa dengan air zam-zam. Air zam-zam pun tidak ada, famain, maka air yang biasa.